mereka, dari teks kitab kita ini kan, dari teks, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, kan? Nah, kenapa mereka dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil? Hak artinya kebenaran, batil artinya kepalsuan. Nah, mereka dapat membedakan. Kenapa? Karena hati mereka hancurnya hawa nafsu amarah dan kegiatan subitannya binatang mereka dan diri mereka. Kau jangan baca teks, Pak. Kau faham apa yang kau faham. Hancurnya hawa nafsu dalam diri mereka yang menghancurkan dirinya sekaligus. Yang menghancurkan dirinya. Jadi dia hancurkan diri dia. Jadi Menghancurkan. Jadi itu kau ikut teks kan? Iya. Jadi kalau kau ikut teks itu bunyinya. Nah, sekarang balik mau kefahamanmu. Oh. struktur itu dalam diri dia tinggal hati lagi. Maksudnya Dalam diri tinggal hati. diri dia dikuasai hatinya. Apa kira? Hapusnya hawa nafsu yang meninggalkan dia hanya melihat Allah saja. Kau beranalogi dengan gambaran yang kau sendiri tidak nampak. Oh. Sebab itu boleh cakap pengurang. Dasarnya boleh sudah kasih. Ya, ada. Nah, apa ini? Ya. Hapusnya nafsu. Okey, perkataan hapusnya nafsu memang ada di kitab kau. Sama saja di kitab boleh. Jadi persoalannya sekarang, bagaimana mereka ini dapat membedakan yang hak dengan yang batil? Bagaimana orang yang beriman ini dapat membedakan yang hak dengan yang batil? Sedangkan pada umumnya manusia tidak dapat membedakan di antara yang hak dengan yang batil. Proses itu yang boleh mau tahu. Prosesnya. Kau cakap ilmu ya global bah ilmu. Dari A sampai Z semua ilmu saja kan. Prosesnya. Nah, sebab itu Walid ajar kamu orang dasar. Terus saja Walid cakap dasar. Walid ajar kamu orang nafsu, akal, hati. Kemudian bertukar akal, nafsu, hati. Kemudian bertukar lagi hati, akal, hati, nafsu. Kemudian bertukar lagi. Berapa pertukaran sehingga terakhirnya apa? Hati. Terakhirnya tinggal hati. Nah, ini gambarannya. Nampak? Ini gambarannya. Nah, itu yang boleh mau kamu orang paham begitu. Baru kamu orang nampak jalannya. Hak dan batil itu hanya dilihat, diketahui oleh orang yang beriman, yang punya hati nurani, yang penuh keyakinan, bilangnya begitu kan, rentetan daripada sini. Kita ambil dari sini. Hak dan batil itu hanya diketahui oleh orang yang beriman, yang rohaniyahnya bersih. Rohaniyahnya arti akal dan hatinya sampai di sini. Jadi rohaniyah keseluruhannya kan. Yang rohaniyahnya atau hatinya di tahap nurani, gitu kan? Dan tahap nurani itu adalah tahap pasti yang menjadikan ia yakin. Jelas? Ini dasarnya boleh ajarkan orang. Jelas kan? Jadi kenapa si mukmin itu akan tahu? Kerana dia punya hati. Hatinya bersih. Kita belajar sudah dari kitab Risalah Mustarsyidin, dari kitab kita sendiri Futhul Ghaib, kita belajar sudah membersihkan hati. Ya kan? Nah, maksud membersihkan hati itu kita buang, Mbak. Kita buang ini, buang sampai last sekali tinggal hati. Kerana hati adalah medium komunikasi di antara hamba dengan Tuhan.
Jelas kan? Jadi kaitkan saja sekarang pelajaran ini campur pelajaran ini. Nah, nampak sekarang sudah apa yang dia mau cerita, apa yang dia mau tunjukkan. Ya? Kamu orang kena cepat lah, jangan lambat-lambat. Lu macam pura-pura. Kamu orang kena cepat, kena pantas. Sebab nanti orang lain mau belajar daripada kamu orang. Boleh mati sudah. Itu kan? Bukan mau tungkat langit. Mau mati sudah. Siapa yang mau mengajar kamu orang? Okay? No. Paham kasih begini, paham begini. Ini yang kamu orang akan mengajar orang lain. Kalau di kitab ini, di teksnya sama saja. Kita boleh bilang apa? Tidak boleh baca. Maka dapatlah mereka membedakan antara yang hak dalam kurungan benar dengan yang batil dalam kurungan palsu. Sama kan? Dalam kitab kau sama kan? Kitab kamu orang sama kan? Sama semua kan? Nah, kitab siapa pun boleh baca apa kalau begitu? Betul kan? Kau mau mengajar orang yang kau mau mengajar pun boleh baca itu. Jadi poinnya apa? Isinya, yang sifatnya, metodnya, prosesnya, itu yang penting. Jelas kan? Mau cakap kari ikan, boleh cakap. Rantau pun boleh cakap, anjung pun boleh cakap. Semua orang boleh cakap kari ikan. Tapi mau buat kari ikan, bukan semua orang tahu, betul kan? Kalau kau suruh anjung buat kari ikan, hancur tak mungkin. Boleh kan anjung kau buat kari ikan? Tahu buat? Tidak tahu. Itu bila kalau suruh anjung buat, kita tidak boleh makan. Faham tak? Tapi kalau suruh mama kau buat, ya kita boleh makan. Kenapa? Karena mama kau tahu buat kari ikan, betul kan? Nah, itu bezanya. Tapi sebut kari ikan, anjung pun pandai. Semua orang pandai, betul kan? Kari ikan, kari daging, kari ayam, semua orang pandai sebut. Jadi kita bukan mau pandai sebut, kita bukan mau itu. Yang kita mau ialah tahu caranya, bagaimana yang kita bilang metode itu tadi. Jelas kan? Okey, tengok. Maka dapatlah mereka membezakan antara yang hak benar dengan yang batil palsu. Kenapa mereka boleh membezakan? Kerana mereka sudah sampai kepada hatinya, sampai kepada nurani, sampai kepada pasti, sampai kepada yakin. Nah, kerana itu mereka boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, secara kesimpulannya, selama mana kita tidak sampai kepada yakin, maka kita tidak boleh membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Faham tak? Nah, macam rantau, dia tidak tahu membezakan yang hak dengan yang batil, dia hantam Albani saja. Jadi kan? Jadi rujukannya Albani, Kenapa? Kerana dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Berarti rantau mungkin dalam soal ilmunya mungkin di sini saja, mungkin di sini saja. Betul kan? Faham tak? Dia belum sampai kepada pasti. Dia dalam soal ilmu. Faham tak? Sama saja kamu orang, belum sampai kepada pasti. Kerana pasti itu nanti datang dari nuranimu. Bagaimana sifat nurani? Nah, sekarang kita bincang. Panjangkan lagi, padahal bincang sudah. Nurani ini adalah himpunan. Nurani ini adalah himpunan, di sini tunjuk di sini, himpunan dan sepakat ilmu maklumat, sepakat antara satu maklumat, nombor dua penjelasan, nombor tiga apa itu? Musyahadah mukasyafah itu, musyahadah mukasyafah. Boleh tulis musyahadah saja. Musyahadah. Nombor 4 mukasyafah. Nah, ini istilah yang kita pakai. Ini yang bilang nurani.
nurani di sana adalah himpunan ataupun kesepakatan antara maklumat, penjelasan, musyahadah, mukasyafah. Maklumat kau boleh dapat dari guru kah, dari teks kah, dari mana-mana kah. Penjelasan berarti ada yang memberi penjelasan kepada kau, pencerahannya. Betul kan? Nah, mukasyafah kau nampak apa dengan akalmu. Musyahadah kau nampak dengan hatimu. Betul kan? Nah, itu dibilang nurani. Jadi hatimu tadi boleh terima kesepakatan itu dengan baik, dengan tenang, tanpa ada kontroversi, tanpa ada percanggahan, maka itu dibilang nurani. Kasih faham betul bah. Jangan tidak faham. Kita melangkah kepada fasa kedua sudah ini. Nah, siapa tidak faham lagi? Nah, kalau mungkin pertanyaan itu keluar, bagaimana pula hati pada tahap qalbi ini bilang tidak pasti? Kenapa dia tidak pasti? Maklumatnya tidak jelas, penjelasannya tidak jelas, musyahadah tidak berlaku, mukasyafah tidak berlaku. Maka dia tidak pasti, itu keadaan tidak pasti. Betul kan? Nah, yang kedua, qalbun. Dengan maknanya ialah cari pasti. Dia baru mencari pasti, baru mencari maklumat yang tepat. Mungkin dia tahu ini maklumat yang tepat, ini tidak tepat misalnya. Okay? Kemudian dia mencari penjelasan-penjelasan. Ini penjelasan yang tepat, ini penjelasan yang tidak tepat misalnya. Itu lah. Faham tak? Nah, masih lagi tidak boleh musyahadah, masih lagi tidak mukasyafah. Sehingga dia berada di tahap ini. Kan? Tahap ini sampai-sampai orang bilang apa? Semua Pak, dalam psikologi barat pun mengajar benda yang sama saja. Tahap nurani itu adalah tahap kau belajar dengan kasih sayang, kau buat pun dengan kasih sayang. Bilang orang sekarang. Orang sekarang cakap begitu. Kan? Jadi bilang kau mau tumbuh cabai pun, lada pun tumbuh dengan kasih sayang. Memasak dengan kasih sayang. Main campak-campak saja pun sedap. Kenapa sedap? Dengan kasih sayang. Nah, itu bukan nurani. Jadi sama saja dalam soal ilmu. Kalau kau mencari ilmu dengan kasih sayang, artinya dengan cinta kepada ilmu, maka kau akan sampai di sini. Nurani. Istilah yang kita pakai adalah kasih sayang saja kan. Mau cakap apa lagi ni? Nampakkah? Jadi soalnya sekarang kamu orang ilmu sampai di nurani atau tidak? Sebab kalau sampai di nurani, kau akan berada di posisi pasti. Apabila kau berada di posisi pasti, berarti kau sudah sampai kepada posisi yakin. Nah, di situ bermula segalanya. Jelas? Enggak? Coba yang tidak paham. Jadi apa? Okey. Boleh terang untuk ayat, tengok apa lagi yang tidak terang. Boleh terangkan, nurani itu apa? Nurani itu pasti. Posisi pasti. Di tahap hati itu posisinya pasti. Nah, kepastian itu berlaku dalam bentuk begini. Kepastian itu berlaku dalam bentuk terhimpun dan sepakat di dalam hati. Apa yang sepakat itu? Maklumat. Kita akan dengar banyak maklumat. Kalau kau baca banyak kitab, banyak maklumat yang kita akan dapat. Betul kan? Soalnya maklumat itu terhimpun dan sepakat dalam hatimu atau tidak. Gitu kan? Nah, andaikan maklumat itu sepakat dan terhimpun di dalam hatimu, maka tahap keduanya adalah penjelasan. Kau mesti ada penjelasan, Pak. Kalau kau tidak jelas, kau akan bertanya untuk mendapat penjelasan, betul kan? Nah, penjelasan itu sepakat, terhimpun dan sepakat dalam hatimu atau tidak? Itu persoalannya. Okey. Kalau dua hal di atas ini selesai, ini selesai, pasti ini terjadi. Yang namanya musyahadah, yang namanya mukasyafah pasti terjadi. Faham tak? Nah, itu bilang nurani. Orang bilang tahap hati paling dalam. Ada lagi istilahnya. Tapi kita belajar setakat ini dulu. Kan? Tahap hati paling dalam. Ada orang bilang tahap yang mendalam.
bilang kalau hati itu tempatnya apa? Perasaan, hati, perasaan dan fahaman. Fahaman kan? Maka fahaman yang mendalam. Betul kan? Pernah dengar gak istilahnya? Kefahaman yang mendalam, faham yang mendalam. Itu tempatnya hati. Maka sebab itu bilang nurani. Ya kan? Boleh belajar lagi jauh, Pak. Hati itu ada berapa? Ada 4. Kalau kita sebut ada 4. Dia boleh bincang 3 saja. Begitu. 1, 2, 3, 4. Yang paling dalam namanya tapi 4. Apa namanya? Robert Frege. Pokoknya Robert Frege pun merujuk kepada Ibnu Arabi dengan Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, dan dia mengutip Imam Ghazali dan sebagainya. Berarti Frege ini adalah seorang ilmuwan daripada bukan Islam, dia masuk Islam kerana dia mengkaji tentang psikologi Islam, dia mengkaji ilmu tasawuf, dan dia declare bahawa ilmu tasawuf adalah ilmu psikologi Islam, dan dia bercakap tentang struktur hati. Kan? Kalau boleh cakap di sini 3 saja. Ini adalah fakta-fakta yang klasik. Manakala fakta modernnya itu boleh sebut, mau sebut tidak ingat. Pertama sadar. Kedua tidak ingat. Ketiga tidak ingat. Dan keempat tidak ingat. Yang paling dalam disebut apa? Lubuk hati terdalam. Itu istilah yang dia guna pakai. Dan pada kita lubuk hati terdalam itu adalah nurani. Okey? Setakat ini kita pakai istilah ini dulu. Jadi Walid mengajar kamu orang, Walid ajar tahapnya ada apa? Sesuai dengan kamu orang saja. Kalau kamu orang garam pun tidak tahu, gula pun tidak tahu, rempah pun tidak tahu, macam mana mau cerita bikin kurma kambing? Dari rusak habis kambing itu, baik boleh buat sendiri, kan? Faham ke sila? Jadi ikut tahap lah. Okey. Maka katanya, maka segala tanda berpunca daripada ayat itu ya. Apabila ini telah jadi keadaan mereka yang berkekalan, maka hancurlah hawa nafsu amarah dan kebinatangan mereka, dan diri mereka pun hancur. Maka dapatlah mereka membezakan antara yang hak dengan yang batil. Maka segala tanda, apa maksud segala tanda di sini? Tanda itu ada pada pribadimu. Segala tanda di situ ai pribadimu. Maka pribadi itu apa? Makil, sikap, perangai, tabiat. Sikap, perangai, tabiat itu bab pribadi. Dalam sikapmu ada tanda, dalam perangaimu ada tanda, dalam tabiatmu ada tanda, gitu kan? Nah, boleh tahu bah perangai mangkil macam mana? Kalau dia tidak puas hati, tahu saja dia macam mana orang, kan? Tahu saja perangai orang itu, orang ini macam mana. Kenapa? Karena ada tandanya, gitu kan? Ekal, boleh tahu bah perangai dia macam mana. Kalau dia tidak puas hati macam mana, karena ada tandanya. Sama saja, Pak. Mau kalau dia tidak puas hati, boleh tahu bah macam mana, kerana ada tanda. Boleh saja tidak ada tanda. Dia tidak puas hati. Faham ke sila? Tidak faham. Kau tidak faham pun kau mengaku faham. Faham sudah? Boleh tahu bah perangai kau macam mana. Kenapa? Karena ada tanda. Itu kan? Jadi tanda itu mewakili apa? Tanda itu mewakili perangai, mewakili sikap, mewakili perangai dan mewakili tabiat. Itu maksudnya.
Secara kesimpulan kita sebut pribadi. Tanda itu mewakili kepribadianmu. Jelas kan? Nah itu. Okey. Jadi katanya, maka segala tanda berarti kepribadianmu tadi. Tujuan berarti matlamatmu. Dan kehendak berarti keinginanmu. Jadi tanda ai kepribadianmu, tujuan matlamatmu, kehendak ai keinginanmu. Mereka dibilang di sini, mereka ai orang-orang yang beriman. Kita sebut itu kan? Mereka artinya orang-orang yang beriman. Jadi maka segala tanda, tujuan, keinginan orang-orang yang beriman terhadap keseronokan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari mereka. Faham tak? Jadi pribadi yang buruk itu bertukar menjadi baik. Kan? Tujuan yang tidak benar itu bertukar menjadi benar. Keinginan yang melampau itu bertukar menjadi memadai. Itu maksudnya. Kan? Keinginan bukan saja dunia, bahkan sampai akhirat. Keinginan dunia menjadi memadai, keinginan akhirat juga menjadi memadai. Jadi memadai dengan apa? Itu dia bilang. Hilang lenyap dari mereka. Hilang lenyap boleh saja kita apa yang kita sebut. Boleh jadi kita cakap terkeluar dari orang yang beriman ini. Jadi pribadi buruk terkeluar dari kita. Tujuan matlamat yang bukan Allah Subhanahu wa taala terkeluar dari kita. Itu kan? Keinginan-keinginan yang tidak pernah mencukupi, tidak pernah memadai terkeluar daripada kita. Yang akhirnya kita memadai saja. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham itu? Sekarang kita tidak memadai, bah. Kerana kita bersikap tidak memadai itu, bah, kita tidak pernah berpuas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan terjadi, bukan? Karena kita tidak bersikap memadai, kita tidak berpuas hati dengan Allah. Tanpa kita sedar sebenarnya kita tidak berpuas hati dengan Allah. Tidak berpuas hati dengan Allah artinya tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya. Itu kan? Jadi kalau tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala artinya kita tidak tahu membezakan mana yang hak, mana yang batil berdasarkan kepada teks kita. Pada hakikatnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kita misalnya, ada sebabnya. Gitu kan? Allah yang Maha tahu. Oleh kerana kita ini tidak sampai kepada nurani, maka kita bersangka-sangka buruk saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Hati kita tidak sampai kepada nurani, jadi kita bersangka buruk dengan Allah. Seolah-olah macam kita ini bagus saja, kenapa Tuhan kasih rezeki kita sikit? Padahal kita bagus sudah, sembahyang raya setahun sekali saja. Kita terlupa bahawa dosa kita di belakang itu macam-macam. Kita berdosa kesalahan kita terlupa kesalahan apa yang telah kita lakukan di belakang kita. Kita cuma melihat hari ini saja kita bagus. Faham tak? Jadi kita bercakap dari sudut itu. Kalau kita bercakap dari sudut ujian, faham sudah kita bahawa Allah menguji kita untuk melihat sejauh mana benarnya kita dengan Dia. Itu lagi satu hal, kan? Berapa ramai orang yang kita bilang apa ya, yang tidak sampai kepada, kalau kita kata hatinya tidak sampai kepada nurani, dia mengkritik-kritik saja Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa orang cantik, kenapa aku tidak cantik? Insya-Allah. Kenapa orang senang, kenapa aku tidak senang? Ya. Kenapa orang lain ada tilalat, aku tidak ada tilalat? Kan? Yang lain pula fikir kenapa aku ada tilalat, orang lain tidak ada tilalat pula ada. Jadi kenapa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bagus kan itu kan? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa? Yang sepatutnya kita alhamdulillah saja. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu yang terbaik. Kita tidak mempunyai hak untuk bertanya kenapa dan mengapa. Kenapa? Kerana kita bodoh. Kerana
kita tidak tahu. Yang Maha tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu kenapa dia kasih kita begini, dia kasih kita begitu. Asal saja kita tidak rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Paham enggak begitu? Paham enggak jelas? Okey. Boleh ulang, Pak. Maka segala tanda air pada peribadi, pada kepribadianmu, tujuan air matlamatmu dan kehendak air keinginanmu, di sini bilang mereka saja, yakni orang yang beriman, terhadap keseronokan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari mereka, dan mereka merasa tenteram berada di situ. Ini ayat. Dan mereka merasa tenteram. Kalau tenteram itu diolah bahasa, ditafsirkan, tenteram itu maknanya aman, damai. Mereka merasa tenteram, aman, damai, berada di sisi Tuhan. Berada di sisi Tuhan. Jangan salah ya, nanti Albani bilang bid'ah ini. Berada di sisi Tuhan maksudnya berhubungan dengan Tuhan. Jadi mereka merasa tenteram, merasa aman, damai, berada di sisi Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Di sisi berhubungan. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi indah. Kalau kita sastrakan itu berarti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti menganyam buih-buih kasih. Sastra apa? Sastra sikit saja. Yang kau senyum-senyum kenapa itu? Itu Pak, tenteram, aman, damai, tenang saja kan. Di sana yang kita bilang senang itu, tidak kelengkabut kita, tidak apa lagi ya, tidak sangka-sangka yang bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan mereka redha, dan mereka orang beriman itu redha dengan Allah. Dan sabar terhadap ujiannya, dan di sana baru dia dapat sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sabar artinya tidak keluar dari akalnya, dari hatinya maupun daripada tingkah lakunya hal-hal yang tidak wajar bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak terkeluar. Artinya fikirannya pun tenang saja, akalnya tenang saja, hatinya pun tenang saja. Ya kan? Dan tingkah lakunya pun tidak ada yang tidak baik yang merujuk kepada memberontak, yang merujuk kepada menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan mereka redha dengan Allah dan sabar terhadap ujiannya. Sabar terhadap ujiannya, Allah, ujiannya Allah. Dan mereka selamat dari kejahatan makhluknya. Bahkan orang yang beriman ini akan selamat, akan merasa selamat daripada kejahatan makhluknya. Kenapa mereka rasa selamat daripada kejahatan makhluk? Kerana pegangan orang yang beriman itu tidak berlaku suatu apapun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangannya. Jelas kan? Tidak berlaku apapun, mudarat maupun manfaat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku kepada kita kemudaratan, dan kemudaratan itu disebabkan oleh makhluk yang lain, maka itu kerana Allah mengizinkan berlaku kepada kita sebagai ujian kepada kita. Tidak ada siapa pun boleh buat manfaat maupun mudarat, begitu kan? Nah, itu pegangan orang yang beriman, Pak. Kalau begitu, kenapa dia mau memberontak? Paham tak? Dia tidak mungkin berontak. Kiasannya, di sini boleh tanya guru boleh. Cuba bagi penjelasan. Minta Syekh kasih penjelasan yang lebih mudah. Syekh bilang kau berada di dalam gelap. Gelap gulita pekat. Tiba-tiba kau rasa dirotan oleh orang. Kau kena pukul, berat tengah belakang. Sebelum lampu terbuka, kau mesti rasa apa? Jelas.
celaka, kurang ajar, kau maki macam-macam orang yang pukul kau di belakang tadi kan? Betul kan? Tiba-tiba lampu menyala, kau tengok ayah kau yang pukul kau. Kau mau cakap apa? Terima kasih. Ha? Terima kasih. Kau mau cakap apa Nyo? Terima kasih. Tadi kau cakap macam-macam kan? Celaka, itu kau maki macam-macam sama dia. Tapi bila lampu kau terpasang, kau nampak ayahmu yang rotan kau tadi itu. Nah, sekarang kau mau cakap apa? Albani. Kau cakap Albani. Kiasannya begitu. Syekh Walid cakap begitu. Kita tidak akan bercakap apa lagi. Betul kan? Kalau memang kita salah, kita akan minta maaf dengan dia saja. Dan kita tidak akan bercakap apa lagi. Pikiran kita pun terhenti di situ, hati kita pun terhenti di situ, tingkah laku kita pun terhenti di situ. Kesimpulannya, kita redha saja ayah kita rotan kita di belakang tadi. Betul kan? Faham tak? Nah, demikianlah kita dengan Allah SWT. Orang yang beriman dengan Allah SWT begitu saja. Jelas? Boleh faham tak? Boleh. Boleh kasih cerita itu, boleh faham tak? Itu Syekh Walid kasih cerita itu. Walid sangat faham dengan cerita itu. Jadi sebab itu boleh share dengan kamu orang. Jelas kan? Demikian juga Allah SWT dengan kita. Kalau kita nampak, kita faham yang memberi ujian itu sama kiasan yang rotan di belakang kita itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak mempunyai alasan untuk mau tidak puas hati kah, mau marah kah, mau apa. Kan? Artinya redha saja kita. Gitu kan? Sambung tadi, dan mereka selamat dari kejahatan makhluknya. Jadi selamat kerana apa? Kerana tidak ada makhluk yang boleh mendatangkan kemudaratan dan manfaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Ya, itu di antara makna fana. Di antara makna fana yaitu mengembalikan hak Allah bagi Allah. Sisi makna fana di sini. Kita akan sampai lagi itu. Sama ada syarah ni atau syarah ke depan. Itu kita memulangkan, memberikan hak Allah kepada Allah. Okey, ada pertanyaan enggak lain? Kamu orang perempuan. Ada pertanyaan enggak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada terus. Dan mereka mendapat, dan mereka di situ orang beriman kan? Siapa yang beriman? Orang yang beriman itu siapa? Walid buat. Kamu orang bukan kan? Kenapa kau tidak jawab? Jadi orang yang beriman itu siapa? Kita bang, mudah-mudahan. Jadi sebab itu bila baca di sini, jangan nampak orang lain, nampak kita. Itu penting kan? Dan mereka, yakni orang-orang beriman, orang-orang yang beriman mendapat kepuasan. Mendapat kepuasan. Apa makna kepuasan? Memadai, mencukupi. Kan? Kepuasan itu maknanya memadai, mencukupi. Maka dia baca Kamus Dewan edisi ke-7. Ini berterjemahan. Kamus Albani. Kamus Albani, kamu sesat. Dan mereka, orang beriman, mendapat kepuasan, kecukupan, memadai, mencukupi, itu kan? Itu yang boleh kita ceritakan kan? Itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi Allah, apa terjemahannya? Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia berhubungan dengan Allah, dia rasa memadai saja, mencukupi saja. Itu orang yang beriman. Paragraf itu ada pertanyaan enggak? Boleh harap kamu faham juga. Semua ini berlaku dengan apa? Semua ini berlaku apabila hati kita
sampai di nurani. Kan? Kerana apabila hati kita sampai di nurani, atau bagaimana untuk hati kita sampai di nurani, maka jawabnya kita perlu penjarakan jiwa, perlu membuang kecenderungan kepada apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, macam mana kita mau hati kita itu sampai kepada nurani dan sampai kepada yakin? Berdasarkan kepada teks ini, teks kita ini, kita perlu apa ya? Kita perlu penjarakan jiwa kita, dan penjarakan jiwa kita daripada cenderung kepada apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya apa? Dia punya prosesnya. Penjarakan jiwa, arti penjarakan roh kita itu tidak dibincang. Penjarakan akal kita, penjarakan hati kita, penjarakan sir alami kita, penjarakan sir nafsi kita, penjarakan nafsu kita, kan? Penjarakan sukma kita daripada cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akal kita mau hebat, hati kita mau hebat, semua mau hebat, tapi tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, kita penjarakan dia. Kau jangan begitu. Sukma pun penjara. Sukma pun penjara. Dalam penjara. Jadi penjara jiwa bilang tadi kan. Penjara di sini adalah kiasan. Berarti kau sekat dia. Penjara itu kiasan, bukan jail yang besi itu. Jadi penjara di situ maksudnya kau sekat akalmu supaya tidak cenderung kepada selain Allah SWT. Kau sekat hatimu supaya tidak cenderung kepada selain Allah SWT. Kau sekatkan sir, dua-dua sir itu supaya tidak cenderung selain daripada Allah SWT. Kau sekat nafsumu supaya tidak cenderung melainkan Allah SWT. Kau sekat sukmamu supaya tidak cenderung melainkan Allah SWT. Begitu bang. Faham tak? Sukma ini dia mengikut kau. Kalau kau jahat, dia jahat. Dia cermin kan? Ya. Begitu bang. Jelas? Okey. Proses ini dia sentiasa berjalan. Yes, sentiasa berjalan. Dia tak berhenti, maknanya kita dah sampai. Dia Akan berjalan terus. Sebab dia ada lagi yang mendalam. Ini kita bercakap baru 3 level. 1, 2, 3. Hati 1, 2, 3. Ada lagi percakapan ulama yang sampai 4 level, 7 level. Yang maknanya dia wujudnya iman. Dan yes. iman ni yang mana kita tengah dalam bentuk evolusi di mana iman kita makin lama makin tinggi. yes. Maksudnya mana melalui kita pun akan berubah makin baik. Ya. Dia ikut tahap tu lah. Dia setiap satu tu dia ada tahap dia kan. Ya. Macam kita sebut tahap yakin. Tahap ainul yakin, hakul yakin. Dia akan berubah, yakin kita akan berubah sampai kepada hakul yakin. Begitu perjalanannya. Tak mungkin orang hari ini main dengar ilmu esok tak mungkin begitu. Jadi ada alasan-alasan, proses-proses yang menyebabkan dia sampai kepada hakul yakin. Jadi kalau yakinnya begitu sifatnya, maka iman di sini pun sifat dia sama. Dia akan melalui hal yang sama. Lepas tu Syekh Sukadeja ni kata nak wahai orang iman. Iman sikit pun dah boleh jalan. Ya, dia berjalan. Memang dia macam itu. Jadi kalau kita bercakap di sini ni kita bercakap secara umum lah, secara umum. Tapi proses dia untuk sampai kepada hakul yakin ni. Ini yang kita sebut tadi ni. Ini kita kira tahap hakul yakin lah. Yang kita sebut tadi semua ini kan, yang berlaku semua ini. Di mana tahap-tahap ni kita tetap akan pro kontra. Tahap-tahap ilmu yakin pun kita akan berbelah bagi. Sekejap kita betul, sekejap kita tak betul. Dia tetap akan macam itu. Okay? Sehingga kita dapat keluar daripada keadaan-keadaan ini sampai kepada hakul yakin. Inilah proses-proses dia. Bila kita sampai hakul yakin, maknanya dari segi makam kita dah patutnya diterima oleh Allah. Ya. Jadi kita dah keluar daripada melepasi paras sedar diri dan layak untuk masuk ke posisi diterima oleh Allah SWT. Itu secara ilmunya.
Dengan adapun Allah terima tak terima kita ni Allah. Dengan secara ilmunya begitu. Tapi kita harap Allah Taala terima kita lah. Sebab itu janji Allah SWT dalam Quran kan. Allah tak mungkin janji, yang mungkin janji ni manusia. Itu saja. Kan? Janji mu'afal. Tahun sudah. Mungkin janji saja kerja. Akhir-akhir sekali dia tak boleh belajar, buat itu umumi saja. Itu berdusta. Sebab berdusta dengan janji itu jadi begitu. Okey, clear. Terus. Dengan itu katanya, dengan itu kekuasaan hati itu akan bertambah gagah. Nah, sekarang keluar balik. Keluar balik bah, dasar, ilmu dasar yang boleh ajar kamu orang. Asal usul keluar balik bah. Kekuasaan hati. Nah, di mana hati mula berkuasa? Sebab itu dasar ini jangan hilang daripada kepala kamu orang. Boleh cuba hafal itu sebabnya. Nah, sampai di sini hati mula berkuasa. Oh, ini tiga saja. Yang keempat kan? Yang keempat kan? Hati di atas, akal di bawah, nafsu di bawah kan? Kan? Yang keempat. Sampai di tahap yang keempat, maka ketika itu hati mula berkuasa ke atas akalmu dan nafsumu. Ini nombor berapa ini? Empat kan? Hati, akal, dan nafsu. Satu, dua, tiga, empat. Itu posisi-posisinya. Itu kan? Posisi yang keempat. Posisi yang kelima bagaimana? Posisi yang kelima terkeluar sudah kan? Nafsu terkeluar sudah kan? Posisi yang kelima, hati, akal saya tinggal kan? Yang kelima. Nafsu terkeluar sudah. Kan? Dan posisi yang keenam, tinggal hati saja kan? Ini oleh tulis ini sebenarnya satu bentuk kefahaman, bukan saja-saja oleh tulis. Satu bentuk kefahaman. Kalau kau mau tulis buku daripada nombor 1 sampai nombor 6 minimum 600 muka surat. 600 muka surat depan belakang. Belum tentu kau habis cerita tentang ini. Boleh menulis ini, membuat ini, mengandaikan begini, boleh ambil daripada 12 buah kitab. Ada bunufusnya, muqalatnya, banyak kitab mau cerita dengan kamu. Ini mau keluarkan ni, carta begini, bentuknya begini, petunjuknya begini. Kamu orang ingat senang tak? Jadi berarti ini penjelasan sudah. Ini satu ilmu yang cukup manfaat. Ini tahap pertama kita. Semua orang nafsu duduk di atas, akal di bawah, hati duduk di paling bawah sekali. Berarti hati kita mau sampai kepada kefahaman cukup susah. Lebih-lebih lagi dengan Allah, dengan agama, dengan diri kita sendiri. Kerana dia duduk di bawah sekali. Apalagi nafsu di atas. Nafsu menipu akal, menipu hati kita. Nah, kalau kita di posisi ini, berarti kita bahaya, sangat bahaya. Sering saja kita syirik pada Allah SWT tanpa kita sedar. Nah, kita mujahadah, riyadhah, berusaha, akhirnya akal berada di atas, nafsu berada di bawah. Sedikit bagus. Tidak melulu saja mengikut nafsu. Berfikir dulu. Akal sempat berfikir kerana dia berada di atas. Nafsu berada di tengah, hati berada di bawah. Usaha lagi dengan izin Allah SWT, akhirnya akal di atas, hati duduk di tengah, nafsu duduk di bawah. Masih lagi ada kelemahan tersendiri di sini. Kenapa? Karena nafsu masih ada. Dia tetap berusaha, ammarakum bisu. Dia tetap mengajak kepada kejahatan. Kan? Mungkin di sini pakai serban sudah, si biji pakai serban sudah ketika di posisi ketiga itu. Tapi nafsunya masih ada. Ketika dia nampak wawa, dia cabut serban, masuk dalam bakul, bersikap. Itu contoh saja. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati, kecuali hanya orang saja. Okay? Faham tak dia cerita ini?
Kan? Mungkin posisi ini, iyalah, nafsu masih ada, berarti dia mau saja dia menipu kita, mau saja dia menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang menyalahi. Paham tak? Tinggal lagi kita tertarik-tarik sudah. Kalaupun kita melakukan kesalahan, nanti kita menyesal bahwa malam, oh ya Allah, aku silap sudah buat dosa ini, astagfirullah. Ya Allah, ampunkan aku. Ini posisi. Paham? Posisi ini dia tidak rasa bersalah apa-apa. Rasa bagus saja dia. Posisi ini pun kurang lebih sama saja. Sama saja, Pak. Cuma dia sedikit terfikir bahwa aku ini mana boleh berdosa. Dia terfikir sedikit. Posisi ini dia macam kita sebutkan tadi. Dia mula rasa menyesal. Ini nanti boleh takkan ajarkan orang ini mewakili nafsu ammarah, lawamah dan sebagainya. Perlu mau sentuh. Tidak mau campur aduk nanti kamu orang kebingungan. Okey? Dan di posisi ini, posisi hati sudah di atas, akal di tengah, nafsu di bawah, dia mula mendekati kebaikan. Dia mula merasakan apa yang ditegah oleh Allah SWT itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Dia mula merasakan apa yang ditegah oleh Allah SWT itulah yang sebenarnya membawa kemudaratan. Dia mula merasakan begitu posisi ini. Berarti posisi ini yang kita bilang tadi, kita bilang apa? Dengan itu kekuasaan hati itu akan bertambah gagah. Di sini mula. Paham tak? Ketika dia berada di posisi ini, dia gagah, dia kuat. Dia menguasai akal dan dia menguasai nafsu. Walaupun nafsu masih ada, dia menguasai, hati menguasai. Nah, di sini boleh ajar kamu orang, sedar ataupun tidak sedar, langsung maupun tidak langsung. Ketika di posisi ini, hati kita mula berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syams ayat 9. Kan? Nah, ini posisi. Apabila dia mengatasi nafsu, mengatasi akal, berada di atas, baru dia boleh berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan Allah sentiasa memberitahu kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Sentiasa Allah memberitahu kita. Oleh kerana kita tidak tahu komunikasi, buta komunikasi, maka kita pun tidak perasan, kan? Padahal paham tak? Nah, akhirnya selepas posisi ini berlaku dengan baik, hati yang mempunyai kekuasaan yang teguh tadi menyingkirkan penyakit yang ada, diterajamnya nafsu ini. Paham tak? Kurang ajar kau. Selagi kau ada, kau merosakkan aku saja. Aku mau belajar pun tidak boleh. Kan? Sabun aku beli untuk 1 bulan, tahan seminggu saja. Orang ajar kau nafsu. Waktu itu, paham tak? Hati dia kuat, dia berkuasa di sini, bermulanya sampai di sini dia kritik. Dia tidak mau kehadiran nafsu. Kau merosakkan hubunganku dengan Allah. Kau merosakkan hubunganku dengan agama. Kau merosakkan hubunganku dengan diriku sendiri. Nyah kau daripada kehidupan, daripada kami, Pak. Keluar dia. Nafsu pergi. Yang namanya amarah itu, yang tinggal hanya fitrah. Betul kan? Bah. Ketika itu hati menjadi raja. Nah, ketika hati menjadi raja, hati berkomunikasi dengan Allah, bermula dari sini sampai ke sini dia tetap berkomunikasi dengan Allah. Nah, ketika itu dia hati ini menunjukkan kepada akal dan akal tunduk kepada hati, dan hati ini terus berkomunikasi dengan Allah SWT, maka hati ini terus menjadi raja pada dirimu. Nah, itu Nabi SAW bersabda dalam hadis, dalam tubuh manusia ada seketul daging, bagus daging itu, bagus seluruh jasad. Bagusnya ketika dia berada di sini, atau di sini, atau di sini. Di sini permulaan, dan di sini kesudahan. Maka ketika hati di sini, terus menerus saja dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Nah. Jelas? Oke, siapa yang tidak paham? Dalam kes ni sedar diri ni, kalau kita kata dia mungkin mula apabila akal dulu di atas.
Akal itu di atas, di sini. Dia akan ada sedikit kesedaran. Wih, tak boleh aku macam ni. Kan? Kita pernah berjumpa dengan orang yang berubah. Dia bermula dengan dia fikir, Islam apa aku ni sampai tak naik. Jadi di situlah mula. Ya kan? Dan nafsu kita buang ni adalah nafsu Amarah. amarah. Yang jahat. Fitrah disimpan. Fitrah tetap ada. Tidak tak makan. Fitrah ni dia akan menggerakkan akal, menggerakkan hati macam biasa juga. Ya kan? Karena fitrah itu dia sebagai suami, jadi dia kena bagi nafkah ke isteri dia. Itu adalah fitrah. Nafsu yang menggerakkan itu dia bagi fitrah. Macam tu. Okey. Okey. Dengan itu kekuasaan hati itu akan bertambah gagah. Nah, sekarang kamu orang faham tak maksud kekuasaan hati? Ini dasarnya. Dasar ini ada dalam kamu orang punya asas usul. Pelajaran berapa? Pelajaran 18. Hafal sudah? Alhamdulillah. Semua orang sudah hafal, alhamdulillah. Okey, dan katanya apabila hati itu bertambah gagah dan dapat mengkontrol. Penterjemah ini pun pakai bahasa orang putih. Penterjemah ini pakai bahasa orang putih. Dan dapat mengkontrol katanya. Mengkontrol kita terjemah apa itu tadi? Mengawal. Dapat mengawal anggota badan. Apabila dia gagah, maka dia dapat mengawal anggota badan kita. Berarti dia dapat mengawal akal kita, dia dapat mengawal tingkah laku kita, gitu kan? Baru betul bah. Sekarang yang mengawal tingkah laku kita, anggota badan artinya tingkah laku kita. Yang mengawal tingkah laku kita itu nafsu kita bah. Sekarang bukan hati kita. Karena hati itu betul dengan Allah. Kan? Hati itu adalah ruhaniyah. Ruhaniyah itu mengambil perjanjian dengan Allah di dalam alam ruh. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu, maka berkata sekalian ruh, bala, bahkan engkaulah Tuhan kami. Berarti hati kita mengambil perjanjian di alam ruh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah, mematuhi Allah. Faham tak? Tapi yang bercanggah ini apa? Nafsu kita. Faham tak? Jadi apabila dia beraja ke atas hati kita, berarti dia kontrol semuanya. Sampai hati kita pun dia kontrol. Bukan saja akal kita, bukan saja tingkah laku kita, hati kita pun dia kontrol juga apa nafsu. Dia racun kita punya hati. Dia kencing kita punya hati. Kan? Dalam sembahyang pun nampak wawa, nampak wafa, nampak meon. Nampak saja semua orang. Nampak Bang Jamal, nampak Bang Budin, nampak Bang Ketat. semua nampak. Okey. Nah, sekarang perhatikan dan dapat mengkontrol, mengawal anggota badan. Berarti hati itu yang akan kontrol anggota badan, akal tidak boleh kontrol. Hati itu nantinya kontrol. Nah, bayangkan hatimu baik 80% dengan Allah. Bagaimana 20% jasmani, rohaniamu baik 80% bagus hubungan dengan Allah. Jasmaniamu cuma 20%, 20% itu kau boleh bayangkan macam mana. Kan? Kalau 80% rohaniamu berhubungan dengan Allah, melibatkan hatimu, rohaniah kan? Melibatkan hatimu, maka nescaya 20% jasmaniamu total akan mengikuti. Jelas. Dan keseluruhan manusia begitu. Tapi kita mungkin rohaniah kita 30% saja yang berhubungan dengan Allah. Baki lagi 50% hubungan dengan telefon lah, hubungan dengan nafsu kita semuanya. Berarti dia merubah tingkah laku kita. Sekejap baik, sekejap buruk, sekejap baik, sekejap buruk. Dalam surau takut pada Allah, luar surau tengok saja perempuan-perempuan tidak tutup aurat.
Kalau tidak tengok nanti masuk parit. Jadi kami tengok juga bah, nanti masuk parit kami. Sana kan? Contoh saja bah, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati kecuali yang hidup. Dia kalau guru selalu sebut nama Tuan Jung, guru sayang namanya. Okey. Kemudian kata musannif, ujian dan bencana itu menguatkan hati. Allahumma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa 'ala Allah bi'ulumihi wa bi kitabihi fi dar. Allahumma amin ya rabbal alamin wa ba'du qala. Wa ba'du qala, tutuplah pintu buruk sangka. Tutuplah pintu buruk sangka dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertanyaannya di akhirat kelak. Dan bukalah pintu berbaik sangka dengan pelbagai andaian yang baik. Dan tutuplah pintu ketamakan, yakni haloba, dengan rasa putus asa. Dan bukakanlah pintu kekayaan dengan qanna'ah, yakni redha dengan apa yang dimiliki. Jauhilah sandaran sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah peluang daripada waktu yang terluang. Dan ketahuilah apa yang menyebabkan berlalunya malam dan siang. Kita sambung lagi. Bagi mendirikan istiqamah pada diri kita, maka kita perlu dirikan istiqamah itu. Nah, ini diri istiqamah. Sama saja dengan apa yang telah kita bincangkan. Ini semua tambahan kepada mendirikan istiqamah pada diri. Dia kata musannif, tutuplah pintu buruk sangka. Tutup pintu buruk sangka. Terkait langsung yang kita belajar ini. Buruk sangka itu terjadi apabila kita tidak yakin. Ya kan? Kalau kita yakin dengan Allah, ini tahap yakin. Itu sebut yakin. Di sini saja, bukan di sini lah. Di sini jenis-jenisnya, tahap-tahap. Apabila kita yakin dengan Allah, walaupun di sini, berarti ini yang melepaskan kita daripada buruk sangka. Buruk sangka itu terjadi apabila kita tidak sampai kepada yakin. Ini berarti kita berada di posisi ini saja. Posisi ini. Maka wujud pada kita syak, zon dan hak. Syak wasangka kan? Itu. Faham tak? Jadi selama mana kita mau berada di posisi ini saja, bukankah ini merosakkan iman kita? Jadi kita perlu buang itu kan, kita perlu keluar daripada keadaan ini. Keadaan ini hati kita berada di posisi qalbun, yang gambarannya adalah tak pasti, cari pasti. Sifatnya adalah syak, zon dan hak. Yang kita belajar sudah tidak boleh digunakan pakai dalam beragama, dalam bertuhan, dalam beragama, dalam pengabdian diri, tidak boleh dipakai buat semua. Semua itu penyakit yang kita bilang syak wasangka. Syak wasangka ini boleh berubah menjadi buruk sangka, gitu kan? Jadi tidak boleh dipakai. Justru tidak boleh dipakailah. Kita perlu berusaha sampai kepada nurani supaya wujud kepada kita yakin. Yakin ini bah yang akan menghapuskan semua ini. Jelaskan? Rujuk saja dalam Fathur Rahman pun ada, satu usul pun ada, kita bercakap sudah. Jadi tutuplah pun pintu buruk sangka. Macam mana kau mau tutup pintu buruk sangka? Dengan rasa takut kepada Allah. Bilang. Dengan rasa takut kepada Allah. Ai taqwa. Nah, sebut taqwa kamu orang dapat sudah. 9 sifatnya itu.
Jadi mau tutup pintu buruk sangka adalah dengan takwa, adalah dengan 9 sifatnya. Gitu kan? Cantum-cantum saja ilmu. Jadi kalau ada 9 sifat, berarti kalau ada takwa, maka itu yang akan menutup pintu buruk sangka, pintu syahwat sangka, kan? Bahkan menyampaikanmu kepada yakin. Kalau tidak ada 9 sifat itu, berarti kau penuh dengan buruk sangka saja hidup di atas muka dunia. Buruk sangka pada Allah, buruk sangka pada agama, buruk sangka pada sesama makhluk, termasuk dirimu sendiri. Masya Allah, kan? Ini tidak perlu itu. Walaupun sama saja macam kamu orang berburuk sangka pada mangerek dengan siapa itu? Man ular kapak. Buruk sangka. Sebenarnya Allah mau jadikan rezeki dia. Itu saja kan? Allah mau jadikan iti angsa kita itu rezeki dia. Walaupun dia bertelur emas, tapi rezeki orang, Pak. Kan? Mau buat apa? Kalau Allah tetap mau menjadikan rezeki kita, tetap ada di sisi kita, Pak. Kan? Dan tidak salah Allah. Mungkin kita pun kelemahan kita yang banyak. Tidak berpagarga, tidak berapakah, kan? Jadi buat apa kita mau buruk sangka? Alhamdulillah saja. Jadi itu tidak perlu diuraikan lagi ya. Jadi tutuplah buruk sangkamu dengan rasa takut kepada Allah, dengan sifat takwa itu. Jadi bila kau ada taubat dalam dirimu, kau ada sedar diri, kau sabar, kau ada sedar diri, gitu kan? Jadi kau redha, itu semuanya menutup pintu buruk sangka dalam dirimu. Jadi kalau kau tidak sabar, itu yang memunculkan buruk sangka. Kalau kau tidak redha, itu yang memunculkan buruk sangka, gitu kan? Kalau kau tidak insaf, kau tidak sedar diri dengan taubat, itu yang memunculkan buruk sangka. Kau tidak tawakal, itu yang memunculkan buruk sangka dan sebagainya. Faham tak? Nah, jadi ambil itu semua, masukkan dalam diri kita, pasti akan tertutup pintu buruk sangka itu. Jadi berbaik sangka saja. Dan kemudian katanya, akan pertanyaannya di akhirat kelak. Ayat ini sambungan, Mak. Ibu kenapa dia titik di situ? Ini penterjemah. Tutuplah pintu buruk sangka dan dengan rasa takut kepada Allah akan pertanyaan, bukan titik. Titik di sana tidak boleh dipakai, baik. Akan pertanyaannya di akhirat kelak. Kalau arti kata yang lain, kita sebut sudah tadi, rasa takut itu takwa 9 sifat dan motivasinya adalah pertanyaan Allah di hari akhirat kelak. Itu motivasi untuk kita menutup pintu buruk sangka. Jadi takutlah pertanyaan Allah SWT di hari akhirat kelak. Allah akan soal kita, Allah akan tanya kita. Justru itu tutuplah pintu buruk sangka dengan takwa yang 9 sifat itu. Begitu. Jangan biarkan. Jangan berseronok dengan buruk sangka. Orang itu buruk, orang ini buruk, orang itu tidak bagus, orang ini tidak bagus, orang itu begitu, orang itu begini. Mesyuarat saja hari-hari. Jangan, Bang. Orang perempuan suka saja mesyuarat begitu. Bilang apa? Membawang. Jangan suka membawang. Biar Bang, anjung macam mana dia punya pasal gitu. Jangan cerita-cerita pasal itu. Biar Bang, Mizi bagaimana, jangan cerita-cerita pasal Mizi. Dia mau terjun parit kah? Dia mau masuk longkang kah? Dia mau mahuk todi kah? Itu dia punya pasal. Jangan cerita-cerita. Doa saja, ya Allah, jadikanlah Mizi ini seorang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah anjung seorang soleh. Begitu Bang. Itu lebih bagus kan? Kalau kau tidak suka pun, ya Allah, janganlah jadikan dia sebagai suamiku, ya Allah. Itu tidak apa-apa. Betul. Kan? Oh, tidak suka banjung itu. Ya Allah, janganlah jadikan anjung itu suamiku, ya Allah. Tidak apa. Betul. Paham tak? Kalau kau suka, kau doa diam-diam saja. Ya Allah, jadikanlah anjung itu buat
Jadikanlah anjing seorang yang baik ya Allah untuk ya Allah. Okey. Dan katanya, dan bukalah pintu berbaik sangka. Yang kau perlu tutup itu satu hal, yang kau perlu buka itu satu hal. Yang kau perlu buka itu adalah pintu berbaik sangka. Jadi berbaik sangka. Jangan sangka buruk, itu saja. Berbaik sangka. Kadang-kadang orang datang kepada kita mau minta pertolongan kita buruk sangka saja. Kadang-kadang orang mau berbaik dengan kita kan, kita yang buruk sangka. Orang itu datang kemarin, dia orang bilang ada orang masuk dalam mau tangkap itik-itik kita. Itik-itik kita itu sudah pandai masuk ke dalam ini, dalam kelapa sawit. Boleh buruk sangka sudah, boleh mau beli lastik ini hari. Boleh mau beli lastik ni. Kalau ada begitu boleh mau lastik saja. Buruk sangka sudah. Dia boleh fikir-fikir balik itik kita pun nakal juga bah. Kenapa dia perlu masuk kelapa sawit? Itu tempat orang kan, tempat kita ada. Ini hari dia tidak masuk kelapa sawit bah, tempat kita saja. Boleh bilang pakai tadi jangan keluar dalam kawasan ini, dalam kawasan ini. Dia tidak masuk bah. Sini bawah ini pun tidak datang. Rupa-rupanya selama ini kita tidak bercakap dengan haiwan-haiwan ternakan kita. Mungkin bah, panggil kau yang belah bah. Kau tidak cakap, ini kawasan kita seluas ini saja, jangan pergi ke sana. Kalau saya cakap freestyle. Itulah kau. Okey. Bukalah pintu berbaik sangka. Jadi kita buka pintu berbaik sangka saja. Tidak kira bagaimanapun manusia itu. Dengan pelbagai andaian yang baik. Jadi cara kita mau buka pintu berbaik sangka adalah andaian yang baik. Kita andaikan yang baik saja. Mungkin orang-orang itu mau tangkap ular. Kerana ular-ular itu mungkin makan ayam-ayam kita, itik-itik kita gitu. Jadi dia tangkap ular itu, selamat bah ayam dan itik kita. Mungkin dia tertangkap dengan itik kita sekali, itu saja rezeki dia kan. Dan tutuplah pintu ketamakan. Tutuplah pintu ketamakan. Yang ketamakan itu yakni haloba bilangnya. Haloba dalam bahasa kita adalah tidak memadai, tidak mencukupi. Itu haloba. Haloba dalam bahasa Melayu Kamus Dewan edisi ke-8. Haloba adalah dengan makna tidak memadai, tidak mencukupi. Tidak merasa memadai, tidak merasa memadai, tidak merasa mencukupi. Itu dibilang haloba, yang terjemahan yang asal perkataan adalah ketamakan, tamak. Jadi katanya, tutuplah pintu tamak itu atau haloba itu dengan rasa putus asa. Macam mana rasa putus asa? Rasa tidak mau buat. Putus asa itu maksud putus asa itu di sini bukan, kan ada istilah putus asa itu Allah murka, wala taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Berarti jangan kau rasa memadai, mencukupi gitu kan dengan rahmat Allah SWT. Maksudnya kau sentiasa minta rahmat Allah. Itu daripada sisi itu. Sisi ini maksudnya ialah kita putus asa daripada rasa tamak itu, rasa haloba itu. Apa yang kita tamakkan sebenarnya dalam hidup ini? Jadi kalau kita tamakkan itu ialah ibadat kepada Allah, itu bagus. Yang menjadi masalah ibadat kita tidak tamak. Yang kita tamak itu adalah kesenangan dunia, kan? Yang manusia tamak itu adalah kesenangan dunia yang tidak pernah habis, yang tidak pernah tamat, gitu kan? Mana ada habis kesenangan dunia ini, melainkan mati saja. Mati pun tidak senang lagi, main-main, kan? Jadi kita tutup pintu ketamakan itu dengan rasa putus asa. Para ulama mengatakan salah satu bentuk rasa putus asa adalah mengingati mati. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kau mengingati mati berarti kau memutuskan rasa. Jadi kau rasa mau
mau pakai kereta besar, mau bini besar, tapi kau fikir kalau aku mati besok lusa tidak sempat baru buat ibadat. Jadi hilang kau punya rasa mau kereta besar, bini besar, semua besar tadi. Okey. Jadi bangkit barangkali itu bahasanya. Boleh bilang kau menikah bangkit, kau menikah dia tidak mau bawa, mau mengaji dulu, mau belajar dulu. Mungkin dia menggunakan pendekatan putus asa. Kalau aku mati besok misalnya, itu kewarakan bilang kan. Okey. Dan bukakanlah pintu kekayaan katanya. Bukakanlah pintu kekayaan. Nah, ini satu sir ya, satu rahsia besar ya. Orang boleh dhabit saja, ini satu rahsia besar. Syekh Walid ketika dia membaca kitab pun dia bilang ini rahsia besar. Dan bukakanlah pintu kekayaan dengan qanna'ah. Nah, perkataan qanna'ah ini dipakai oleh Imam Ghazali kemudiannya. Imam Ghazali tahun 500 Hijrah kan. Ini 240 Hijrah something kan. Jadi Abu Haris Mu'asibi menggunakan perkataan qanna'ah, dan perkataan ini kemudian dipakai oleh Imam Ghazali dalam struktur sifat rohaniah. Itu kita bilang teori, cakap sudah itu. Jadi katanya, dan bukakanlah pintu kekayaan dengan qanna'ah. Apa maksud qanna'ah? Redha dengan apa yang dimiliki. Qanna'ah itu juga dengan makna lebih mendekati makna zuhud, memadai, mencukupi. Jadi oleh sebut pada kamu orang tadi, kenapa Syekh kami bilang ini rahsia? Bilangnya kalau kau redha dengan apa yang dimiliki, kau rasa memadai, kau rasa mencukupi, maka kau mempunyai peluang yang besar untuk berinfak, bersedekah. Itu kunci kepada kekayaan. Syekh Walid bilang begitu, dan Walid melihat banyak sudah begitu. Orang yang rajin bersedekah, dia kaya. Allah akan mengkayakan dia. Salah satu perkara yang Allah akan kasih kepada dia adalah rasa cukup dan memadai. Faham tak? Kau tengok sendiri masa Walid belajar di Pakistan dulu, orang-orang yang selalu bersedekah kepada madrasah jamiah kami. Oh, senang sama dia. Dia orang bersedekah limau itu satu lori juga. Buah limau, kalau dia tanam limau, dia akan datang satu lori bertonggek saja. Pelajar-pelajar ini datang bawa plastik, dia ambil minyak makan. Dan tidak pernah dia rugi ya. Yang tanam buah apricot, buah peach, datang tonggek. Orang mana pernah makan apricot, main tonggek-tonggek begitu. Boleh makan apricot, main tonggek lori saja, tahu. Kamu orang mau makan apricot, berapa? RM30 sekilo kan? RM40 sekilo kan? Boleh tengok di Taman Ria Jaya itu ada RM35 sekilo. Kami makan tonggek saja. Jadi orang-orang ini tidak pernah dia susah. Berarti boleh berbincang, bersembang-sembang dengan orang. Tanaman mereka mewah sentiasa, rezeki sentiasa mewah. Dan ada yang bilang dengan Walid, dia bermula dia sewa tanah saja. Dia sewa tanah daripada satu orang, dia tanam sampai dia jadi kaya dengan tanah yang dia sewa itu. Akhirnya dia beli tanah itu. Orang Pakcik, namanya Pakcik Pakistan, Caca, namanya Abdul Rahman. Dari dia sewa sampai dia beli tanah itu. Dia beli tanah itu dengan harga yang luar daripada orang tidak mau jual kan. Jadi dia tawar sampai orang itu mau jual. Berarti harga itu sudah jadi jauh lebih mahal, pun dia mampu beli. Jadi dia bilang, aku kaya, Allah beri aku kaya dengan sebab aku bersedekah kepada madrasah. Dia adalah penanam peach yang berjaya. Peach dengan apricot. Apa itu Pak? Itu yang kita lihat dengan mata. Di sini di Nusantara, di tempat kita pun sama saja. Jadi sebab itu rahsia kepada kaya benda di dunia adalah bersedekah. Dan bersedekah itu berlaku
dengan kita sendiri rasa mencukupi, memadai. Faham tak? Kalau kita sendiri rasa tidak mencukupi, tidak memadai, sedekah kita nantinya tidak ikhlas. Sedekah kita nantinya mungkin merosakkan kita. Mungkin. Lepas sedekah kita pikir-pikir saja kan. Silap sudah aku kasih dia tadi. Kalau simpan tadi pun boleh beli takoyaki kan, misalnya kan. Jadi kita rasa tersilap, rasa begitu, rasa begini, ini yang akan terjadi. Sebab yang mendahului rasa kita adalah tidak mencukupi, tidak memadai. Nah bayangkan kalau kita penuh dengan rasa mencukupi, memadai, yang dibilang di sini qanaah, yang terjemahannya di situ redha dengan apa yang dimiliki, maka sedekah kita itu akan menjadi ikhlas, menjadi sesuatu yang terbaik. Faham tak? Itu kunci kepada kekayaan dunia. Jadi Walid ingatkan kamu orang saja. Walid ingatkan diri Walid dan kamu orang. Nanti kalau kaya kau jangan kau tidak bersedekah. Faham tak? Budin Ketot itu, Sim Jongang itu kaya apa? Kau tahu kan dia? Dia ada balak banyak apa di sana, Sabah sana. Kau jangan tidak bersedekah. Mana kata Musannif Allah? Ada soalan ke? Yang pasal bersedekah tu kalau Masalah apa? yang bersedekah, kalau dia awal-awal rasa tidak puas hati, tapi kalau di ujungnya dia yang redha saja. Dia beristighfar kepada Allah. Memang awal kau itu yang Ibu bilang tadi. Ini kita belajar ni, Pak. Kalau hati kita sudah sampai di nurani, tahap sudah berada di tahap yakin, tidak timbul lagi soal itu. Faham tak? Soal-soal buruk sangka jadi tidak timbul. Sekarang kita dalam proses membetulkan diri kita. Berarti apa yang kau cakap tadi itu mungkin jadi mainan saja, karena kita di sini kan. Kita di sini saja. Jadi mainan. Mungkin mula rugi waktu sedekah tadi. Pikir begitu kan? Tapi sampai tentu astagfirullahaladzim. Begitu keadaan kita. Sehingga hati kita berada di sini, baru hilang semua. Jelas kan? Itu kita baca di sana tadi kan? Jadi kita perlu bertindak supaya hilang semua penyakit-penyakit itu. InsyaAllah. Ya, ada soalan. Kalau macam kita bersangka kepada orang yang macam pura-pura cacat, kita sedekah tapi kita berpikir macam dia ini buat cacat ataupun begitu, salah kau? Dia tidaklah bermakna